Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di serial Surah Nabawiyah kali ini kita akan membahas seorang manusia yang luar biasa imannya, orang yang bersahabat dengan manusia terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Mereka memberikan teladan dalam mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Sahabat mulia hari ini yang akan kita bahas adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz berjuluk Abu Ammar. Ia seorang pemuda Aus yang dikenal jago menunggangi kuda dan pemberani. Ayahnya adalah Mu'adz bin An-Nu'man dan ibunya yang bernama Hafsah binti Rafi'. Adapun istri Sa'ad adalah Hindun binti Samma. Bibinya Usaid bin Hudair. Sa'ad adalah pemimpin Bani Abdul Ash'al. Salah satu figur dan sosok teladan pemuka Bani Aus yang patut untuk diteladani oleh para pemimpin, ulama, praktisi, sekaligus ahlul quwwah di negeri-negeri kaum muslimin. Dialah sosok sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dialah pemimpin sejati yang bersegera menolong dakwah Rasulullah. Beliau juga sahabat as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang awal masuk Islam melalui peristiwa Bai'at Aqabah kedua. Tidak hanya itu, keislamannya turut mengajak kaumnya untuk bersegera memeluk Islam. Dengan pertolongan dan kekuatan yang ia miliki, ia serahkan seluruh hanya untuk Islam. Padahal perkara menyerahkan kesetiaan dan pengorbanan bukanlah perkara mudah untuk diberikan oleh Sa'ad. Apalagi pada saat itu posisi beliau adalah seorang pemimpin Bani Ash'al yang cukup disegani dan oleh pengikutnya. Maka keislaman yang menghujam di dalam dadanya sajalah yang menjadi pendorong utama keridhaan serta keikhlasannya menyerahkan kekuatan dan kekuasaannya untuk melindungi dakwah beserta jaminan bagi tegaknya Islam sebagai negara adidaya pertama di Madinah. Sa'ad adalah figur yang harus dicontoh untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan surga dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita gembira kematian Sa'ad bin Mu'adz. Beliau bersabda, singgah sana Allah Azza wa Jalla bergoncang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kisah masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Pada saat duta Islam Mus'ab bin Umair berdakwah di Yasrib, Madinah, dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad tercengang. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya Usaid bin Hudair untuk menemui Mus'ab yang ketika itu bersama As'ad bin Zurarah, anak dari bibi Sa'ad bin Mu'adz, agar mau menghentikan aksinya. Namun sesampainya di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang dan menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, Sa'ad bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Usaid menjawab, aku sudah berbicara dengan kedua orang tersebut
demi Allah, aku tidak melihat keduanya berbahaya dan mereka tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua. Engkau lebih baik juga menemui mereka dan mendengar sendiri barulah memberikan keputusan." Dan Usaid berkata kepada Sa'ad, "Aku sudah diberitahu bahwa Bani Harisah akan menemui Sa'ad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dan marah, mengambil tombaknya, lalu menghampiri As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Namun tak kala Sa'ad melihat keduanya sedang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan raut wajah cemberut, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Demi Allah, wahai Abu Umanah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan dirimu dari apa yang engkau tidak sukai." Sa'ad berkata, "Engkau cukup adil," sembari menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran. Kemudian wajah Sa'ad berubah, berseri-seri, seperti menerima keislaman yang Mus'ab sampaikan. Lalu Sa'ad berkata, "Apa yang kalian lakukan tak kala akan masuk Islam? Hendaklah engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan kesaksian yang benar," jawab Mus'ab. Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat. Kemudian salat 2 rakaat, ia memungut tombaknya lalu kembali menuju ke tempatnya, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Ash'al, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti dan orang yang paling kami percayai." Sa'ad melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, di Bani Abdul Ash'al melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah." Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah, mengabdi dan berjuang untuk Islam. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Kesetiaan Sa'ad kepada Rasulullah SAW. Dari Muhammad bin Amr bin Al-Laith, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW berangkat menuju Badar. Sampai tiba di suatu tempat, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan sahabatnya, lalu bertanya, "Bagaimana pendapat kalian?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, telah sampai berita kepadaku bahwa mereka Quraisy demikian dan demikian, artinya mereka akan mengikutimu seperti aku mengikutimu." Kemudian Rasulullah kembali berkhutbah, lalu bertanya lagi, "Bagaimana pendapat kalian?" Umar menjawab sebagaimana jawaban Abu Bakar. Kemudian beliau berkhutbah kembali dan bertanya, "Bagaimana pendapat kalian?" Sa'ad bin Mu'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, jawaban kamikah yang Anda inginkan, atau jawaban kami golongan Ansar yang Anda inginkan? Demi Zat yang telah memuliakan Anda dan menurunkan kitab kepada Anda, jika Anda menempuh suatu tempat yang kami belum pernah mengetahuinya, niscaya kami akan mengikutimu. Pasti kami akan menempuhnya bersamamu.
kami tidak akan menjadi sebagian orang yang Bani Israel yang berkata kepada Musa, pergilah engkau bersama Rabbmu, berperanglah, sesungguhnya kami di sini duduk-duduk saja. Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Kemudian kami akan mengatakan, pergilah Anda bersama Rabb Anda dan berperanglah, sesungguhnya kami mengikutimu. Sa'ad adalah orang yang dijamin masuk surga, sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Mu'ad adalah di antara sahabat Nabi SAW yang beliau kabarkan menjadi penghuni surga. Hal itu tersirat dalam sabda beliau SAW ketika beliau diberi sebuah jubah dari sutra yang halus. Beliau menolaknya dengan berkata, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih baik dari ini. Saat Rasulullah SAW berperang di perang Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansar memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Dan pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau, dan di Khandaq ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka terkena panah Hibban bin Qais al-Araqah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah agar mudah beliau untuk menjenguknya. Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraisyah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan di perang Khandaq, Rasulullah langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah menyerahkan diri. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'ad lah yang disepakati dan Rasulullah menyetujuinya. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraisyah. Sa'ad bersikap tegas. Ia memutuskan hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan, dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau telah menghukumi apa yang ada di atas langit. Sesudah itu, hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-lukanya itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah. Beliau berdoa untuk Sa'ad, ya Allah, sesungguhnya saat ini berjuang di jalanmu, maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Saat ingin di hari terakhir yang ia lihat adalah wajah Rasulullah SAW. Ia pun mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Sesungguhnya bahwa saya mengakui Anda adalah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah Sa'ad lalu berkata, kebahagiaan bagimu wahai Abu Amr. Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah SAW bersabda, sungguh meninggalnya Sa'ad telah membuat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala berguncang. Demikian kisah dari sahabat mulia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah serta bisa beramal menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.